Sementara Asian Cross Country ini punya konsep menunjukkan ketangguhan kendaraan massal ini dengan modifikasi terbatas menggunakan jalanan seadanya. Regulasinya nggak akan complicated karena harapan kita, target kita bukan highly modified car tapi light modified car. Lu beli mobil pasang rubber, yuk balapan, ayo bisa. Tapi hal yang ada yang mesti dipersiapkan adalah ada windshield depan. Untuk jumlah kompetisi dan jumlah teman-teman yang akan touring pasti akan banyakkan teman-teman yang akan touring. Karena kita coba juga merangkul teman-teman yang overlanding supaya mereka bisa mengajak keluarganya. Harapannya di tahun depannya yang ikut-ikut itu rubahlah mobilnya jadi mobil kompetisi juga. Jadi keluarganya mensupport dengan mobil overlanding sambil kita tonton balapan di tengah-tengah hutan. Banyak keterlibatan. Ini harus jadi event kolaborasi, sinergi yang bisa menciptakan kesenangan untuk semua yang ikut. Jadi you are not necessary a rally driver untuk ikut ini, enggak. Karena ilmunya bukan ilmu rally, 30% ilmu rally, 30% ilmu time rally, 30% ilmu adventure off-road, ya kan? Dan 10% banyak-banyakin temen yang nanya gitu di tengah jalan, karena pasti ada urusan begituannya. Tahun lalu bulan November 2024 Om Angger ya maksudnya dan Om Rizal sempat ketemu sama saya untuk bahas diskusi perihal ini. Jadi semua jalanan yang tadi ada di video itu akan kita pakai menjadi jalanan yang akan dipakai di rally nanti. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mohon dukungannya, terutama teman-teman media, karena kita perlu banget woro-woro acara ini, karena inilah game yang baru, mainan yang baru, dan harapannya mungkin teman-teman yang udah pernah ikut AXCR, kita bisa bikin konten aja ya. Kita bisa bikin konten tentang gamenya seperti apa, aturannya seperti apa, spesifikasi kendaraannya seperti apa. Mungkin dalam waktu dekat kita akan rilis kelas yang akan kami pertandingkan setelah kita berdiskusi dengan regulator untuk pelaksanaan event ini. Oke. Jadi saya cerita dulu latar belakangnya ya, dari ke hari ini bisa sampai terjadi itu gimana. Jadi waktu suatu hari saya lagi main ke tempatnya Pak Dendi ya, ke kantor gitu kan, kita ngobrol-ngobrol, ikut nggak AXCR tahun ini? Kebetulan saya nggak ikut, Pak Dendi juga nggak ikut, bla bla bla. Itu iseng aja, kita bikin aja ya cross country Indonesia. Dia bilang ayo aja boleh, gitu. Begitu setelah ayo aja boleh, ternyata minggu depannya ada follow up, beneran ayo aja. Kebetulan dari mobilnya Pak Dendi itu ada, terus motornya juga ada. Cobalah survei. Saya bilang ke teman-teman kakak, Indonesia ini kan kebunnya berapa kali lipatnya Thailand ya. Pasti kita bisa temuin, tapi kita harus punya format yang dekat sama komunitas. Karena ini acara pertama. Jadi kalau bisa dekat-dekat Jakarta lah. Jangan terlalu jauh gitu, jangan nyebrang pulau dulu. Walaupun kalau kita lihat minggu ini ada rally Medan, di Medan udah ready. Nah yang saya mau bikin itu adalah memanfaatkan lokasi yang sudah ada. Kan selama ini kan saya di rally, saya tahu hambatan besar rally itu apa. Jalanannya mahal banget untuk dipersiapkan, mahal banget. Sementara Asian Cross Country ini punya konsep menunjukkan ketangguhan kendaraan massal ini dengan modifikasi terbatas menggunakan jalanan seadanya. Dengan begitu
mobil-mobil yang melewati jalanan ini bisa membuktikan ketangguhannya. Karena modifikasi nggak terlalu banyak, makanya kenapa tim pabrikan banyak datang. Pas di survei ternyata dekat-dekat kita di Jawa Barat itu udah banyak banget jalanan. Tadinya kita mau survei ke 1000-an kilo ya, tapi saya bilang ntar dulu nih, belum datang udah kapok, besok nggak balik lagi nih kita punya customer. Jadi udah bikin acara 2-3 hari aja, bukan seminggu, supaya kita juga bisa menunjukkan unsur fun-nya. Ini bukan datang dengan oke, kita harus menang, oke, kita harus ngebut, nggak mesti gitu. Karena teman-teman nih, saya sangat mengharapkan Onofia sama JJ itu banyak sharing. Soalnya apa? Asian Cross Country ini total beda game. Kita bisa lagi capek keluar mobil 10 menit, tarik napas dulu, masuk lagi. Motor juga ya kan, kadang-kadang berdiri melulu, pegel, duduk lagi. Jadi nggak usah tiba-tiba kencang, nggak gitu gamenya. Nah, untuk harapan peserta, kita tahu juga ini kan game baru. Tapi game baru yang bisa dibilang affordable. Karena mobil-mobil masa kini tuh udah bisa langsung ikut ke acara kita. Dari berbagai mobil yang ada di Asian Cross Country pun kan beda sama Paris Dakar. Paris Dakar itu udah super serius lah kayak WRC-nya. Kalau ini kan versi Asianya, dan ternyata peserta kita adalah mobil double cabin yang rata-rata gearboxnya matic. Ya kan, tadinya saya pikir orang lain yang aneh, gue pakai manual sendiri, yang lain pakai matic. Ternyata gue yang aneh, karena yang pakai manual cuma dikit. Dengan melihat mereka naik mobil matic, berarti kan saya bilang, ini kan banyak banget mobilnya di Indonesia. Toh mobilnya juga sama Thailand Indonesia. Yuk kita bikin acara ini. Jadi harapannya dari 6 bulan dari sekarang, mereka bisa mempersiapkan kendaraan. Regulasinya nggak akan complicated. Karena harapan kita, target kita bukan highly modified car, tapi light modified car. Contoh, kita belum tentuin nama kelasnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 lah whatever nanti. Tapi yang jelas kelas standar itu beneran ganti sok doang aja. Ya kan? Ganti sok doang sama mesin paling pendingin doang. Nggak ganti turbo, nggak apa-apa. Mungkin pasang piggyback matic, that's it. Jadi udah, lu beli mobil pasang rubber, yuk balapan, ayo bisa. Tapi hal yang ada yang mesti dipersiapkan adalah ada windshield depan. Karena kita mau juga ada game-game gituan di dalam, walaupun nggak heavy. Untuk peserta seru. Kita belum press con, yang nanya dari luar negeri udah ada. Mungkin JJ boleh cerita kali aja ya. Udah ada yang nanya. Jadi kelihatan nih interestnya, perkembangan komunikasi akibat ada JJ, ada TB, ada saya. Kita kan punya power gede di Indonesia nih untuk menyebarkan informasi. Jadi Asian Cross Country itu kayak kebantu banget sama keberadaan tim Indonesia datang. Dengan begitu masyarakat Indonesia jadi tahu AXCR itu apa. Ya udah waktunya kita bangun aja mobil di sini. Untuk jumlah kompetisi dan jumlah tempat-tempat yang akan touring pasti akan banyakkan teman-teman yang akan touring. Karena kita coba juga merangkul teman-teman yang overlanding supaya mereka bisa mengajak keluarganya. Harapannya di tahun depannya yang ikut-ikut gitu, merubahlah mobilnya jadi mobil kompetisi juga. Jadi keluarganya mensupport dengan mobil overlanding sambil kita tonton balapan di tengah-tengah hutan. Itu jawabannya. Mungkin Cici mau cerita yang orang luar negeri tadi? Oke, thank you Mas Rifat. Ya benar. Jadi padahal ini baru hari ini kan nih ada press con-nya. Tapi karena teasernya juga di akunnya Ira ini udah cukup lama ya keluar ya. Kayaknya sebulan lebih ya, ternyata itu udah memunculkan banyak pertanyaan dari para peserta di luar Indonesia. Yang mana para peserta yang biasa ikut reguler di ICR, mereka melihatnya nih, wah ini menarik nih, karena di Indonesia belum pernah ada balap jenis rally race sebelumnya. Jadi mereka semua nih, misalnya ada yang dari Thailand, ada yang dari Kamboja, ada yang dari Malaysia juga nanya. Mereka tuh pengen sekali gitu, nunggu ada event rally race di Indonesia untuk mereka bisa nyobain, ngerasain balap di Indonesia. Itu dia saya ngelihatnya, wah ini berarti jadi satu indikasi juga kalau misalnya Ira ini
nanti ke depan pastinya bisa menjadi event yang skalanya internasional, karena kita pun juga confident kita memiliki alam landscape geografis yang nggak kalah dengan negara-negara tetangga kita, bahkan lebih luas ya kita ya. Pilihannya sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Mungkin tahun pertama ini di Jawa Barat, nantinya ke daerah lain, kita explore yang lain lagi, dan itu pastinya akan membuat para peserta luar semakin penasaran juga gitu untuk bisa ikutan. Oke, jadi indikasi bagus sih ya sejak awal nih, kurang lebih gitu sih dari saya. Jujur mereka belum tahu tentang hal ini, tapi saya yakin mereka akan senang karena kita akan mengakomodir mobil-mobil baru ini tidak dengan modifikasi yang heavy. Jadi mereka bisa menunjukkan ketangguhan dari produknya. Masalah cabang olahraga lain mereka nggak bisa masuk karena semua highly modified championship. Kalau kita nggak highly modified. Waktu saya ikut AXCR pertama kali, 2 kali saya ikut, kan saya naik Mitsubishi. Pas saya lihat mobilnya, saya bertanya, ini mobil beneran cuma begini doang modifikasinya? Jalanan sehancur itu apa kuat? Ternyata pas kita lewatin, nggak problem suspensinya. Nah hal kayak begini itu yang dibutuhin komoditinya untuk para APM. Soalnya mereka berlomba-lomba kan, mobil gue yang paling kuat, mobil gue yang paling kencang, mobil gue yang paling reliable. Itu harapannya. Kalau ngomongin double cabin, banyak banget double cabin. Tapi sekarang SUV-nya pun juga banyak banget. Karena double cabin SUV basically adalah mobil yang serupa, tapi beda dikit aja. Kalau ditanya siapa, ya baik diesel maupun bensin, ya dua-duanya pasti semuanya akan bisa ikut. Tinggal nanti bagaimana mereka punya. Kalau bisa ya, JJ direkrut sama tim APM A gitu, terus nanti TB B. Oh kalau TB udah ya kan? Ya kan? Yang C sama D lah pokoknya. Jadi makin banyak warna, buat saya tuh makin positif. Karena belajar dari pengalaman saya membesarkan rally, kita setengah mati ngegedein rally. Begitu saya pakai mobil APM Indonesia, Rian pakai mobil APM Indonesia, APM-nya perang berita. Dan dengan perang berita, ini kan perang positif, bukan perang negatif. Jadi semua orang dengar, jadi semua orang ingin tahu dan ingin ikut. Ya harapan saya sih semoga mereka mendengar ini. Kan tergantung bagaimana ngetiknya. Ya kan? Ngetiknya. Kalau ngetiknya belasnya gede, aman. Nah om ini, si om pasangan bapak dan anak di adventure, ini bisa jadi komoditi berita yang positif juga. Saya kalau gantiin tempat duduknya, saya sih nggak mampu, positif aja sih, mohon maaf lahir batin deh, ya nggak? Tapi anak-anak adventure, bayangin deh, terabas tuh berapa banyak motor aja buat, gila kan banyaknya minta ampun. Tapi game kita ini kayak terabas jangka panjang, dan mereka jadi potensi kita. Anak-anak adventure, anak-anak double cabin Indonesia, berapa banyak mereka? Tapi kan selama ini kan, yuk kita jalan-jalan aja. Ini ada jalan-jalannya, ada kompetisinya juga. So it's totally new game yang bisa kita nikmati sama-sama, tapi basically yang mau kita highlight adalah ini event kebersamaan. Itu yang seru. Thank you. Jadi kalau untuk regulasi, menurut saya sih mungkin mengikuti AJR bagus juga misalnya. Karena itu sudah jelas ya, ada pembagian kelas misalnya. Jadi kalau di AJR kelas motor itu dibagi berdasarkan CC-nya. Jadi CC sampai dengan 250 sampai dengan 500, kemudian ada CC 250 sampai dengan 700, dan ada CC dasar 700. Jadi pasti kehandalannya beda-beda gitu ya. Jadi lebih menarik regulasinya dibuat seperti AFC. Kemudian untuk yang kedua, untuk animo, saya yakin teman-teman promotor di Indonesia banyak berminat ya, karena sudah mulai banyak tumbuh kawan-kawan adventure yang menggunakan rally pakai handphone aja ya. Jadi alat navigasi pakai handphone, aplikasi cukup banyak di sini, ada yang ngadain cukup banyak ya. Contohnya di ini ada IRA juga namanya, Indonesia Rally Adventure. Kemudian juga ada CRF Rally Indonesia yang sering ngadain keliling Indonesia gitu ya. Jadi cukup banyak komunitas yang bisa ikut di kegiatan ini. Masalah saya ikut atau nggak ikut, hari ini saya tidak mencari kemenangan. Ya saya udah banyak.
Merendah buat meroket biasa tuh. Tapi yang saya mau adalah pengalaman yang kami punya bisa jadi inspirasi baru buat teman-teman. Tugas saya di sini adalah menjadi lokomotif keretanya di paling depan. Karena saya juga mau make sure bahwa jalanan yang kita lewatin ini adalah jalanan yang memang pantas kita lewatin. Setelah teman-teman ini survei kemarin, saya ngelihat harusnya gue bikin acara dari mungkin 20 tahun yang lalu kali. Karena selama ini kita sibuk sekali untuk mencari tempat-tempat, tetapi kita nggak punya benchmark waktu mau bikin acara ini. Iya nggak sih, rally kayak gini nggak sih? Ini standarnya apa? Dengan nama rally rate, kita juga punya standarisasi rally rate. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya habis dari Makau, saya presentasi tentang bagaimana kemajuan rally di Indonesia. Dan salah satu hal yang paling utama terhadap kemajuan rally Indonesia adalah kebersamaan komunitas rally Indonesia itu kompak. Kita punya satu suara. Tadi Mas tanya, ini tuh di bawah ini apa di bawah IOF? Menurut saya ini payung yang besar yang bisa mencakup semuanya. Karena game kita mirip dan serupa dan interest kita juga sama. Yang hanya perlu kita bicarakan adalah standar safety yang nggak bisa ditawar. Karena ini game yang masuk ke pelosok-pelosok, mungkin dari pos menuju ke titik berikutnya, mobilnya akan terpencar masing-masing 50 km persegi kali, dengan radius yang sangat berbeda-beda. Jadi nantinya ketika kita sebagai seorang peserta pun kita juga punya strategi. Kayak saya di tim, saya punya 3 mobil di tim. Mobil 1 adalah attack, mobil 2 maintain, mobil 3 adalah rescue. Jadi kalau mobil ketiga itu nggak perlu kencang-kencang, tapi dia memastikan mobil pertama, mobil kedua kalau ada apa-apa gue yang bantuin. Dan itu strategi yang nggak ada di tempat lain. Mungkin di The Real Adventure Offroad ada, tapi kan speednya nggak ada. Di sini speednya ada, adventure-nya ada. Jadi kalau mau tanya saya ikut atau enggak, saya akan ikut di tempat start dan sampai ketemu di tempat finish. Oke? Kalau beliau sih judulnya tetap guru saya, jadi saya akan manut aja. Gitu. Iya. Saking sayangnya gue sharing nanti ya. Kalau saya melihatnya dengan adanya IRA ini, insya Allah nanti justru buat kita para peserta pastinya positif karena kita lebih banyak pilihan untuk eventnya dan bisa jadi satu stepping stone juga untuk mungkin nantinya pembalap Indonesia yang ingin ikutan KXCR di IRA ini bisa jadi permulaan yang sangat baik untuk mereka. Kalau sekarang kan mau ikut KXCR cuma yang versi Indonesianya ini belum ada nih ya. Jadi kalaupun mereka mau langsung ikut KXCR tuh mungkin terlalu mahal ya, atau masih agak beresiko kayak mereka nggak cocok, nggak suka segala macam. Tapi dengan sekarang ada yang tingkat untuk nasionalnya, ini pastinya untuk mereka yang pengen nyoba dulu nih, yang dekat-dekat dulu nih balapnya, itu cocok banget. Nantinya mereka mau lanjut lagi ke AXCR, setidaknya mereka udah punya modal dengan ikutan di kejuaraan IRA ini. Jadi kita melihatnya sih positif aja gitu. Kalau ditanya nantinya tetap akan ikut AXCR apa enggak, menurut saya sih saya atau teman-teman alumni AXCR yang lain kayaknya bukan berarti kita melupakan AXCR juga. Kita sama-sama ngelihatnya justru sekarang ada variasi, ada pilihan untuk kita ikut balap rally raid ini. Jadi dalam setahun porsi balapnya jadi tambah banyak ya Om ya, jadi lebih kenyang. Kurang lebih gitu Bapak Budi. Oh siap. Mas, kebiasaan orang Indonesia itu mimpinya tuh jauh banget, tapi lupa berlatih. Dan kita di sini berusaha untuk membuat tempat untuk bisa kita berlatih seperti tadi JJ bilang. Kita waktu mau ikut AXCR, kita daftar, kita tahu aja enggak gamenya apa, tahu aja enggak jalan lagi gimana, saingan kita siapa enggak tahu apa-apa. Dan disinilah kita akan berlatih. Lalu tentang game acara ini, bedanya sama rally ya. AXCR, begitu kita start di pagi hari, kan kita baru dapat buku di malam harinya kan. Kita start, tahu nggak tujuan pertama kita kemana? Bukan ke tempat start, ke supermarket, sama isi bensin. Tanya aja mereka semuanya. Kita berhenti dulu, kita misalnya start dari sini sampai depan, sampai peak depan, waktunya 10 menit, dikasih 1 jam. Jadi kita belanja dulu makanan, minuman, taruh di mobil. Habis itu isi bensin sendiri karena
diesel kan, jadi isi bensin biasa aja, bukan racing fuel, bukan apa. Terus duduk-duduk dulu, ngobrol-ngobrol, tawa-tawa, abis itu oke, kita 15 menit lagi tempat start, menuju ke tempat start, sampai tempat start baru kita pakai helm, baru go. Jadi nggak ada pressure yang, waduh 20 menit lagi kita harus startnya bener-bener gitu, TC nggak ada. Selalu relax. Pas sampai selesai finish di sore, dari jam 4 sore sampai ketemu jam 6 pagi, mobil dibenerin. Mau ganti segalanya terserah, yang penting kita balapan lagi bisa. Segitu relaxnya dan pasti banget bisa. Mungkin sponsor kita utama harusnya Alfamart ya sebetulnya. Iya kan, gue pikir itu Alfamart sama Indomaret tuh baru kepikiran gue sekarang. Iya kan, catat mas maksudnya gitu ya. Oke sih, ya udah. Ada lagi teman-teman? Yayasan Ayah Bunda. Ada yang mana? Ada yang mana lagi? Oh. Ratu dari Goto mau nanya terkait peserta apakah semua pereli atau off-roader bisa ikut atau ada regulasi tertentu? Semua boleh ikut. Itulah tugas saya di bulan depan untuk membuat rapat sinergi antara beberapa departemen. Karena biasa ini adalah barang baru. Barang baru belum ada payung regulasinya. Tapi karena saya sudah berpengalaman bikin komisi drifting, jadi kira-kira saya tahu langkah-langkahnya. Di sini saya tidak mau berhenti di ini aja. Karena saya melihat teman-teman IOF pasti akan punya banyak keterlibatan. Ini harus jadi event kolaborasi, sinergi yang bisa menciptakan kesenangan untuk semua yang ikut. Jadi you are not necessary a rally driver untuk ikut ini, enggak. Karena ilmunya bukan ilmu rally, 30% ilmu rally, 30% ilmu time rally, 30% ilmu adventure off-road, ya kan? Dan 10% banyak penyakit temen yang nanya gitu kan di tengah jalan, karena pasti ada urusan begituannya. Ya, jadi pasti ini jadi game baru yang ditunggu di akhir tahun. Thank you. Ya balikin mic gue itu mau nanya Cil. Ada lagi yang kamu pertanyaan? Ada lagi kan teman-teman? Lokasi yang sudah diminta di mana nih untuk pertama kalinya? Kita lagi coba beli tanahnya 500 km. Nah Jawa Barat lah. Karena Mas 500 km Jawa Barat kemana-mana gue juga nggak hafal dari ujung ke ujung. Tapi kita mau coba kalau bisa nih kita mau coba ngomong juga sama pemerintah kota. Kalau bisa di ibu kotanya Jawa Barat startnya atau finishnya mungkin kita masih ada possibility-nya karena kan Jawa Barat kan scrap banget nih gede. Kita akan menciptakan satu garis mas. Jadi kita tahu start di sini, ujung di kanan, tapi kita harus balik lagi di titik yang sama. Karena ini akan ada urusan mobilisasi, perpindahan headquarter. Nah kita udah tahu ada beberapa tempat, tapi kita belum tentu ini hari pertama mana, hari kedua mana, hari ketiga mana. Karena mobilisasinya itulah yang menjadi bagian dari cerita kita. Kalau sekarang kalau rally kan semua center kan, satu tempat aja terus. Kita enggak, nanti kita akan ada moving. Itu bos. Jadi hanya 2-3 hari dulu ya? Iya. Iya. Mau camping kan, mau camping. Harapannya sih kita ini nggak mikirin peserta luar negeri, tapi begitu kita buka omongan peserta luar negeri udah pada nanya gimana caranya ikut, ada mobil disewa apa enggak, orang mobilnya juga belum ada ya enggak. Tapi 6 bulan ke depan insya Allah pedagang mobil banyak yang mempersiapkan ini. Gue pikir gue bisa acara berapa? Mental kali. Hah? Mental. Iya. Oke. Oke. Oke, kalau udah cukup teman-teman pertanyaannya. Udah? Semoga dan Ira bisa berjalan dengan lancar nanti. Amin. di bulan November. Amin. Iya. Nanti saat akan ada launching lagi kita akan kabarin lebih lanjut. Betul. ya. Setelah ini kita akan bikin mungkin 1 bulanan ke depan lah tentang regulasi kendaraan. Tapi regulasi kendaraan yang pasti nggak bisa ditawar itu cuma roll barnya aja. Masalah roll bar sama bangku.
di dalam mobil. Dan itu perlu waktu kan, biasanya sekitar 2 bulan, 3 bulan bangun itu. Selebihnya dari itu, kalau teman-teman punya mobil standar, udah gua aja pasti ini it's all good lah. Ganti shock, pasang winch, kita balapan. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Halo teman-teman semua, saya Rifat Sungkar ingin mengajak teman-teman semua untuk membangun mobil untuk mengikuti acara IRRA, yaitu Indonesian Rally Raid Adventure yang akan berlangsung bulan November tahun ini. Acaranya bakal seru karena ini perpaduan antara rally dan adventure. Bukan masalah kecepatan, tapi juga pengalaman dan juga ketahanan. Siapapun bisa ikut, kalau yang ingin berkompetisi bisa mengikuti kompetisinya. Tapi yang ingin adventure bisa juga mengikuti teman-teman overland yang akan kita bukakan tracknya ketika acara IRRA ini sedang berlangsung. Semua pencinta off-road, jangan lupa ikutin terus Hayu Off-road dan ikut juga IRRA 2025. Oke. Halo, gue Luki Halim. Gue lagi ada di acaranya free launching IRA, Indonesian Rally Raid Adventure. Yang mana buat kalian yang khususnya pecinta adventure, 4-wheel drive, terus ada juga motor. Nantinya akan ada event kurang lebih berjarak 500 kilo. Ini event keren yang ada di Indonesia. Yang sebelumnya tahun-tahun dulu memang ada, tapi ini akan diadakan lagi di Indonesia. Buat kalian nih yang suka banget, bukan cuma ngebut, tapi lu harus juga bisa endurance, lu harus cobain event ini. Pokoknya bakal keren. Oke, alhamdulillah teman-teman Hayu Off-road, kita hari ini saya perwakilan dari teman-teman IRA, Indonesia Rally Raid Adventure, udah melaksanakan pre-launch nih, pengenalan awal IRA itu apa ke teman-teman media dan beberapa calon peserta yang akan ikut IRA. Salah satu yang udah confirm untuk ikut IRA itu ada Om JJ Logi, Julian Johan, yang udah pengalaman banyak di ajang rally dan rally raid di Asia Tenggara. Dan yang pasti ada salah satunya juga peserta motor, ada Om Mufti yang juga peserta yang rutin selalu ikut ajang rally di Asia Tenggara juga, ajang rally raid. Nah, buat teman-teman untuk mau tahu informasi lebih lanjut bisa pantau di websitenya IRA nanti begitu hasil regulasinya keluar. Nanti di situ teman-teman bisa baca apa aja yang mesti dimodifikasi nih dan gameplaynya seperti apa nanti IRA. Nah, event IRA sendiri ini akan diadakan di daerah sekitar Jawa Barat dengan jarak sekitar 500 kilo selama 3 hari rencananya kita. Dan ini masih dikemas, nanti begitu jadi mungkin kita akan informasi lebih lanjut ke teman-teman. Yang pasti buat teman-teman ini bukan ajang kebut-kebutan semata, ini benar-benar event yang baru gamenya. Di sini kita bermain rally iya, terus navigasi iya, adventure juga iya, dan kebersamaan yang pasti iya. Karena ini bukan cuma tentang kebut-kebutan aja nih, ini tapi tentang perjalanan menuju finish yang perjalanan menarik menurut saya. Nah, teman-teman harus coba ini semuanya. Dan kita ketemu di IRA di November nanti. Terima kasih.